Saudara dan saudariku yang terkasih, aku menyapa kalian dengan damai, dengan kasih, dan dengan terang Kristus yang bersinar bahkan dalam jam-jam tergelap sejarah. Hari ini aku memohon agar kalian membuka bukan hanya telinga, tetapi juga hati, sebab apa yang harus kusampaikan tidak berasal dariku seorang. Ini adalah pesan yang dibawa melalui abad-abad, dibisikkan dalam doa, diungkapkan dalam penglihatan, dan diteguhkan oleh penderitaan para kudus. Ini adalah pesan yang terkait dengan Ibu Tuhan kita, Perawan Maria yang terberkati, yang bahkan sekarang menjadi perantara bagi kita di hadapan takhta Allah. Pesan ini adalah peringatan terakhirnya kepada gereja. Sebuah peringatan yang tidak boleh diabaikan, ditunda, atau diacuhkan. Pikirkanlah anak-anakku tentang kasih seorang ibu. Ketika seorang ibu melihat anaknya berjalan menuju bahaya, apakah ia diam saja? Tidak. Ia berseru. Ia merentangkan tangannya. Ia memperingatkan dengan air mata di matanya. Maria, Bunda Allah, juga adalah ibu kita. Dan sebagaimana dulu ia berdiri, di bawah salib putranya, menangis namun tetap setia, kini ia berdiri mengawasi gereja. Ia telah memberikan banyak pesan di masa lalu, di Fatima, di Lourdes, di Guadalupe, dan dalam begitu banyak penampakan dan ilham yang tenang di seluruh dunia. Namun di masa ini ia berbicara dengan penuh desakan. Kata-katanya dipenuhi kesedihan dan harapan, peringatan dan janji. Peringatan terakhir Bunda Maria bukanlah keputusasaan, bukan untuk menghancurkan kita dengan ketakutan. Tidak, kata-katanya adalah tindakan belas kasih. Sebagaimana Allah memperingatkan anak-anaknya sebelum penghakiman, sebagaimana nabi-nabi dahulu memanggil Israel kembali kepada pertobatan, demikianlah Bunda yang diberkati, berselubungkan matahari dan bermahkotakan 12 bintang memanggil kita, umat Allah, untuk bangun dari tidur sebelum terlambat. Ia memperingatkan bahwa gereja dalam bahaya, bukan hanya dari dunia luar, tetapi juga dari korupsi di dalam. Tidakkah kalian melihat, kekasihku, bahwa gereja hari ini menderita perpecahan? Ada suara-suara yang memutarbalikkan Injil, suara-suara yang mencairkan kebenaran, suara-suara yang lebih memilih kenyamanan daripada pengorbanan, popularitas daripada kekudusan. Ada hati yang menjadi dingin, imam-imam yang kehilangan semangat, keluarga-keluarga yang tidak lagi berdoa bersama, jiwa-jiwa yang mengejar kekayaan dan kesenangan bukannya surga. Namun meski semua ini terjadi, banyak yang tetap buta, mengira semuanya baik-baik saja. Tetapi Maria melihat apa yang tidak kita lihat. Ia melihat badai yang akan datang. Ia melihat penghakiman Allah yang mendekat seperti api di cakrawala. Dan ia memohon kepada kita, anak-anaknya, untuk berbalik sebelum api itu menghanguskan. Ingatlah apa yang dikatakan Kristus dalam Injil Matius. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi siapa yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Matius 24:12-13. Ayat ini sedang digenapi di depan mata kita. Banyak hati yang telah menjadi dingin. Banyak yang tidak lagi mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Banyak yang tidak lagi mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri. Maka Maria datang untuk mengingatkan kita akan perintah kasih, tentang jalan sempit yang membawa pada hidup kekal. Peringatannya sederhana namun mendalam. Kembalilah pada doa, kembalilah pada pertobatan, kembalilah pada ekaristi, kembalilah pada putranya. Tanpa semua ini, gereja akan layu dan umat beriman akan tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Ia mengatakan kepada kita bahwa setan telah memperhebat perangnya. Mengetahui bahwa waktunya singkat, ia berusaha masuk ke dalam gereja bukan dengan kekerasan, melainkan dengan tipu daya. Ia menyamarkan dosa sebagai kebebasan, kesombongan sebagai kemajuan, pemberontakan sebagai pencerahan. Ia berbisik kepada pria dan wanita bahwa Allah tidak lagi diperlukan, bahwa moralitas sudah usang, bahwa kebenaran adalah apapun yang diinginkan seseorang. Dan sayangnya, banyak yang mendengarkan bisikan itu. Anak-anakku, apakah kalian mengerti sekarang mengapa pesannya mendesak? Ini bukan suara takhayul. Ini bukan ciptaan rasa takut. Ini adalah seorang ibu surgawi yang memohon kepada anak-anaknya untuk bangun sebelum sangkakala terakhir berbunyi.
Ia tidak hanya berbicara kepada para teolog atau mistikus. Ia berbicara kepada setiap jiwa, kepada setiap ayah dan ibu, kepada setiap anak muda yang mencari makna, kepada setiap imam dan uskup yang memikul salib kepemimpinan. Ia mengatakan kepada kita, jangan tinggalkan rosario, jangan abaikan pengakuan dosa, jangan lupakan orang miskin, jangan kompromi dengan kebenaran. Namun ada juga janji tersembunyi di dalam peringatannya, sebab ia tidak pernah berbicara tanpa harapan. Ia mengatakan bahwa jika kita mendengarkan, jika kita bertobat, jika kita mengkonsekrasi diri pada hatinya yang tak bernoda, maka gereja akan diperbarui, keluarga-keluarga akan disembuhkan, dan dunia akan melihat terang yang besar. Kegelapan itu kuat, tetapi tidak dapat mengalahkan terang Kristus jika kita tetap setia. Ia meyakinkan kita bahwa hatinya yang tak bernoda akan menang, sebagaimana kebangkitan menang atas salib. Bayangkan kekasihku, kasih ibu ini, selama berabad-abad, ia menampakkan diri kepada anak-anak, kepada yang rendah hati, kepada yang miskin, kepada yang terlupakan, untuk mengingatkan kita akan apa yang paling penting. Namun begitu sering kita lupa, kita mengabaikan, kita menunda, kita berpikir, besok akan jadi waktu yang lebih baik untuk bertobat. Besok akan jadi waktu yang lebih baik untuk berdoa. Besok akan jadi waktu yang lebih baik untuk mengampuni. Tetapi, peringatan terakhir Maria mengatakan bahwa besok bisa jadi terlambat. Saatnya adalah sekarang. Waktunya adalah hari ini. Maka aku memohon kepada kalian sebagai saudaramu dalam iman, sebagai seseorang yang memikul tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan kata-katanya. Biarkan mereka menembus jiwamu seperti pedang yang dulu menembus dirinya. Biarkan suaranya membangunkan nuranimu. Biarkan air matanya mengingatkanmu akan harga dosa. Biarkan kehadirannya menuntunmu kembali kepada putranya yang menunggu dengan tangan terbuka. Saudara dan saudariku yang terkasih, aku akan membagikan kepada kalian pada bagian berikutnya kedalaman peringatannya, akar krisis dalam gereja, jebakan-jebakan musuh, kuasa doa yang dapat mengalahkan segala kegelapan, dan kemenangan mulia yang dijanjikan bagi mereka yang tetap setia. Tetapi pertama-tama, berhentilah dalam keheningan. Bayangkan Maria berdiri di hadapanmu, sebagaimana dulu ia berdiri di hadapan Juan Diego, di hadapan Bernadette, di hadapan anak-anak Fatima. Dengarkan suaranya. Ia tidak jauh. Ia ada di sini, berbicara bahkan sekarang. Ia berkata, lakukanlah apapun yang ia katakan padamu. Kata-kata yang sama yang ia ucapkan di Kana, kini diulanginya kepada kita. Sebab dalam ketaatan kepada Kristus ada keselamatan. Dalam kesetiaan ada kemenangan. Dalam kasih ada hidup kekal. Dan aku mengajakmu, tetaplah bersamaku dalam pesan ini. Jangan berpaling, jangan abaikan kata-kata ini. Apa yang akan kita ungkapkan bersama bukan hanya sejarah, bukan hanya nubuat, tetapi panggilan hidup dari surga untukmu, untuk keluargamu, untuk jiwamu. Sebab jika Bunda Allah memberikan kita peringatan terakhirnya, itu karena waktunya sudah singkat dan kekekalan sudah dekat. Kini setelah hatimu terbuka pada suara Bunda kita, aku harus membawamu lebih dalam pada peringatannya. Perawan tidak berbicara dalam bayangan samar. Pesannya jelas dan menunjuk pada bahaya nyata yang kini menekan gereja dan dunia. Sebagaimana seorang dokter mengatakan kebenaran penyakit sebelum menawarkan obat, demikianlah Maria menyingkapkan luka zaman kita sebelum menunjuk pada belas kasih Allah yang menyembuhkan. Luka pertama yang diperingatkannya adalah hilangnya iman. Iman, anak-anakku, adalah dasar dari segalanya. Tanpa iman, doa hampa. Sakramen diabaikan dan kasih menjadi dingin. Maria menangis karena di banyak tempat iman sedang mati. Keluarga tidak lagi mewariskan Injil kepada anak-anaknya. Sekolah mengajarkan pengetahuan dunia, tetapi melupakan pengetahuan akan Allah. Banyak jiwa hidup seakan Allah tidak ada, mengejar kesenangan dan harta yang memudar seperti debu. Dan apa yang terjadi ketika iman hilang? Kebingungan, keputusasaan, dan kegelapan mengikuti. Sebab terang Kristus adalah pelita yang menuntun umat manusia,
dan ketika disembunyikan, kita terjatuh ke dalam kebinasaan. Peringatan Maria bukan baru, tetapi mendesak. Di Fatima, ia mengatakan kepada anak-anak bahwa jiwa-jiwa jatuh ke neraka karena tidak ada yang mendoakan mereka. Tidak ada yang berkorban bagi mereka. Pesan itu tidak berubah. Hari ini, lebih banyak jiwa daripada sebelumnya dalam bahaya karena dunia mengejek kekudusan dan memuliakan dosa. Orang-orang diberitahu bahwa dosa adalah kebebasan, bahwa kejahatan adalah kemajuan, bahwa Allah tidak lagi diperlukan. Musuh membungkus kebohongan dalam pakaian indah, dan banyak yang menerimanya. Ingatlah apa yang ditulis Santo Paulus. Akan datang waktunya orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat, tetapi karena telinganya gatal, mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, dan mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran serta membelok kepada dongeng. 2 Timotius 4:3-4. Waktu itu adalah sekarang. Perawan Maria melihatnya dengan jelas, dan ia memperingatkan kita. Jangan tertipu. Peganglah kebenaran, sekalipun dunia menertawakanmu. Peganglah Kristus, sekalipun engkau berdiri seorang diri. Bahaya kedua yang ditunjukkannya adalah perpecahan dalam gereja itu sendiri. Kristus berdoa dalam perjamuan terakhir agar semua menjadi satu, sebagaimana engkau, Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yohanes 17:21. Namun hari ini gereja tercabik oleh perdebatan, kesombongan, dan persaingan. Ada yang ingin mengubah Injil agar lebih mudah, lebih lembut, lebih menyenangkan dunia. Ada yang menjadi kaku, berpegang pada huruf, tetapi melupakan roh kasih. Akibatnya kawanan bingung, tercerai, melemah. Maria memperingatkan bahwa perpecahan ini bukan dari Allah, melainkan dari musuh yang tahu bahwa gereja yang terpecah adalah gereja yang tak berdaya. Kekasihku, dengan sedih aku katakan kepadamu bahwa iblis takut pada kesatuan, sebab ketika gereja satu hati dan doa, bahkan gerbang neraka tidak akan menguasainya. Tetapi ketika ia terpecah, ia menjadi seperti rumah di atas pasir, siap runtuh pada badai pertama. Inilah sebabnya Maria memohon kita kembali pada doa, pada kerendahan hati, pada ketaatan kepada putranya. Ia memanggil kita untuk tidak mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi melakukan apapun yang ia katakan. Bahaya ketiga yang diungkapkannya adalah hilangnya kemurnian. Kemurnian hati, kemurnian pikiran, kemurnian tubuh. Dunia hari ini merayakan ketidakmurnian, menjadikan yang suci sebagai hiburan, menjadikan yang sakral sebagai keuntungan. Kaum muda digoda di setiap sudut, diracuni lewat gambar, kata-kata, musik, bahkan udara yang mereka hirup. Bunda yang terberkati berduka untuk anak-anaknya yang terjebak dalam rantai kenajisan, tak mampu mengangkat mata ke surga. Ia memperingatkan bahwa kenajisan menggelapkan jiwa, melemahkan doa, dan menjauhkan kita dari Allah. Namun ia juga mengingatkan bahwa belas kasih Allah lebih kuat daripada dosa. Melalui pengakuan dosa, pertobatan, dan rahmat ekaristi, kemurnian dapat dipulihkan. Sebagaimana anak yang hilang disambut pulang oleh ayahnya, demikian pula setiap pendosa yang kembali dengan hati hancur disambut oleh Allah. Peringatan Maria bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari perbudakan. Ia mengatakan, jangan tetap dalam rantai ketika Kristus sudah mematahkannya. Jangan tinggal dalam lumpur ketika surga memanggilmu berjalan dalam terang. Bahaya keempat yang ditunjukkannya adalah sikap acuh. Berapa banyak jiwa hari ini hidup dengan sikap acuh terhadap Allah. Mereka tidak membencinya, tetapi juga tidak mengasihinya. Mereka suam-suam kuku. Dan apa yang Kristus katakan dalam Wahyu, karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3:16. Kata-kata ini keras, tetapi benar. Ancaman terbesar terhadap iman tidak selalu kebencian, melainkan sikap acuh. Kematian lambat jiwa yang tidak lagi peduli, tidak lagi berdoa, tidak lagi berharap. Maria memohon kita untuk bangun dari tidur acuh, tak acuh ini, untuk menyalakan kembali api kasih akan Allah sebelum terlambat. Dan akhirnya,
Ia memperingatkan tentang penganiayaan. Anak-anakku, jangan pikir mengikuti Kristus akan mudah. Ia sendiri berkata, "Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Yohanes 15:20. Perawan Maria mengatakan bahwa dalam ujian terakhir gereja, orang-orang beriman sejati akan diejek, ditolak, bahkan dibenci. Tetapi ia juga berjanji bahwa mereka yang bertahan akan mengenakan mahkota kemenangan. Penganiayaan bukan tanda kekalahan, melainkan kedekatan dengan Kristus. Para kudus zaman dahulu memeluknya, dan demikian pula kita harus siap jika itu datang, sebab Maria meyakinkan kita bahwa salib selalu membawa pada kebangkitan. Sekarang, kekasihku, mari kita renungkan. Bahaya-bahaya ini, hilangnya iman, perpecahan, kenajisan, sikap acuh, penganiayaan, bukan kemungkinan jauh. Mereka ada di sini sekarang, dalam dunia kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam hati kita sendiri. Itulah sebabnya peringatan terakhir Maria menyala dengan begitu mendesak. Namun bersama peringatan itu, ia memberikan kita senjata. Doa, puasa, pengakuan dosa, ekaristi, rosario, perbuatan belas kasih, dan di atas segalanya, kasih. Ini bukan peninggalan tua masa lalu, tetapi alat hidup untuk kemenangan. Bayangkan ini, seorang ibu berdiri di pintu rumahnya. Badai mulai naik. Ia memanggil anak-anaknya masuk, tetapi ada yang tertawa, ada yang menunda, ada yang tidak percaya. Badai semakin dekat dan suaranya semakin keras. Ia memohon. Ia berseru. Ia merentangkan tangannya. Inilah Maria hari ini. Ia melihat badai dosa dan penghakiman, dan ia memanggil kita pulang kepada hati kudus Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan? Saudara dan saudariku, pada bagian berikutnya aku akan menunjukkan jalan yang Maria berikan, obat-obatan rohani, cara menanggapi, langkah-langkah yang bisa ditempuh setiap jiwa untuk hidup dalam perlindungannya. Tetapi malam ini, renungkan peringatan-peringatan ini. Lihatlah ke dalam hatimu. Apakah imanmu hidup atau lemah? Apakah engkau menabur kesatuan atau perpecahan? Apakah engkau murni atau terikat dosa? Apakah engkau menyala-nyala atau suam-suam kuku? Apakah engkau siap menghadapi ujian atau menciut dalam ketakutan? Peringatan terakhir Maria bukan hanya tentang dunia, itu tentang dirimu. Maka aku mohon kepadamu sebagai saudaramu dalam Kristus, biarlah kata-katanya menggerakkanmu. Biarlah mereka mengguncangmu. Biarlah mereka membangunkanmu, sebab waktunya singkat dan kekekalan panjang. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mendengar bahaya-bahaya yang diperingatkan oleh perawan Maria, yang terberkati, kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Sebab ketakutan tanpa harapan hanya membawa pada keputusasaan. Maria tidak datang untuk menakuti anak-anaknya. Ia datang untuk menuntun kita. Sebagaimana ia menggenggam tangan anak-anak gembala di Fatima, sebagaimana ia menghibur Juan Diego di Meksiko, sebagaimana ia menguatkan Bernadette di Lourdes, demikian pula kini ia menggenggam tanganmu dan tanganku. Ia menunjukkan kepada kita obat-obatan, senjata kudus, jalan terang yang dapat mengalahkan setiap bayangan. Pesannya jelas. Gereja tidak ditinggalkan. Surga tidak membelakangi. Allah tidak melupakan umatnya. Namun di masa ujian ini, kita harus kembali kepada praktik sederhana, namun penuh kuasa yang membuka pintu rahmat. Obat-obatan ini bukan penemuan baru. Mereka adalah harta kuno. Mereka adalah obat yang sama yang dipakai para kudus, senjata yang sama yang dibawa para martir, praktik yang sama yang menopang gereja dalam jam-jam tergelapnya. Maria menempatkannya kembali di hadapan kita, mengingatkan kita untuk tidak melupakannya. Obat pertama dan terpenting yang diberikannya adalah doa. Bukan doa dangkal, bukan kata-kata yang teralihkan, tetapi doa mendalam dari hati. Maria memanggil kita untuk kembali pada doa harian, menyisihkan waktu setiap hari untuk bersama putranya. Berapa banyak keluarga hari ini makan bersama, tetapi tidak berdoa bersama? Berapa banyak jiwa bangun dan tidur tanpa sekalipun mengangkat hati ke surga
lalu bertanya-tanya mengapa mereka merasa kosong, tersesat, gelisah. Doa bukan tambahan, doa adalah garis hidup jiwa. Maria khususnya memanggil kita untuk mendaraskan rosario. Ia telah mengulangi ini hampir di setiap penampakan, di Fatima, di Lourdes, di tak terhitung banyaknya tempat suci di seluruh dunia. Rosario bukan sekadar pengulangan. Rosario adalah rantai terang yang menyatukan keluarga, yang mengusir setan, yang membuka hati bagi rahmat. Santo Padre Pio menyebut rosario senjatanya, dan memang benar adanya. Setiap salam Maria adalah seperti batu yang dilemparkan pada Goliat. Setiap misteri adalah jendela ke dalam hidup Kristus. Jika keluarga-keluarga sekali lagi berdoa rosario setiap malam, wajah gereja akan berubah. Tetapi doa bukan hanya kata-kata. Maria mengatakan kita harus berdoa dengan pengorbanan, menawarkan perjuangan harian, rasa sakit kecil, air mata tersembunyi sebagai persembahan kasih. Ia mengingatkan bahwa tidak ada yang dipersembahkan dalam kasih yang sia-sia. Seorang ibu yang terbangun di malam hari untuk anaknya, seorang pekerja yang menanggung jerih payah dengan jujur, seorang anak muda yang menolak godaan, semua ini dapat menjadi doa jika dipersembahkan kepada Allah. Inilah kuasa tersembunyi yang mengalahkan kejahatan. Doa kehidupan sehari-hari yang dipersembahkan dengan kasih. Obat kedua yang ditawarkan Maria adalah pertobatan. Ia berkata kepada kita, kembalilah pada pengakuan dosa. Betapa sering kita melupakan sakramen penyembuhan ini. Banyak Katolik hari ini mengaku dosa sekali setahun atau tidak pernah sama sekali. Namun Maria memohon, jangan menunda. Jangan biarkan dosa tetap di dalam jiwamu seperti racun. Pengakuan dosa bukan beban melainkan kebebasan. Itu adalah pelukan Sang Bapa dalam kisah anak yang hilang. Setiap kali jiwa berlutut di hadapan imam, surga bersukacita, rantai dipatahkan, dan musuh lari. Ia mengatakan dengan jelas, tidak ada kebangkitan gereja yang mungkin tanpa pertobatan. Kita tidak bisa berpegang pada dosa, dan sekaligus meminta berkat. Kita harus memilih. Dan meski pilihan itu sulit, hadiahnya adalah damai, pengampunan, dan awal yang baru. Maria ingin kita mengalami sukacita belas kasih, kelegaan hati yang bersih, kekuatan rahmat. Obat ketiga yang diberikannya adalah Ekaristi. Saudara dan saudariku, tidakkah kalian melihat bahwa Ekaristi adalah jantung gereja, jantung Kristus sendiri yang berdegup? Maria selalu menunjuk pada putranya, dan ia berkata kepada kita, jangan abaikan dia dalam sakramen Maha Kudus. Ia menangis, karena banyak orang Katolik tidak lagi percaya akan kehadiran nyata, memperlakukan Ekaristi sebagai simbol, bukan Kristus yang hidup. Ia memperingatkan, tanpa Ekaristi, iman akan mati. Tanpa Ekaristi, gereja akan runtuh. Ia mendesak kita untuk kembali pada sikap hormat, untuk berlutut, untuk menyembah, untuk meluangkan waktu dalam keheningan di hadapan tabernakel. Ia memanggil kita menghadiri misa bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai hadiah kasih terbesar. Sebab dalam setiap misa, Kalvari dihadirkan kembali. Dalam setiap hosti, tubuh Kristus diberikan. Dalam setiap piala, darahnya dicurahkan bagi kita. Obat keempat adalah puasa dan tobat. Kata ini tidak banyak disukai orang hari ini. Dunia berkata kepada kita untuk memanjakan diri, mengonsumsi, memuaskan setiap keinginan. Tetapi Maria berkata bahwa puasa memiliki kuasa. Ia memurnikan hati. Ia menguatkan kehendak. Ia membuka ruang bagi rahmat. Kristus sendiri berpuasa di padang gurun. Para kudus berpuasa untuk mengalahkan godaan. Maria mengatakan bahwa bahkan pengorbanan kecil, meninggalkan satu kali makan, kenyamanan, kesenangan, dapat menolong menyelamatkan jiwa. Sebab dengan mempersatukan penderitaan kecil kita dengan salib Kristus, kita ikut serta dalam penebusannya. Obat kelima adalah kasih dan karya belas kasih. Maria mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memanggil kita bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk bertindak. Memberi makan yang lapar, mengunjungi yang sakit,
mengampuni mereka yang menyakiti kita, menghibur yang kesepian, menuntun yang tersesat. Ini bukan pilihan, anak-anakku. Ini adalah tanda nyata Kristus di dunia. Ketika gereja melupakan belas kasih, ia melupakan misinya. Tetapi ketika ia menghidupi belas kasih, ia bersinar lebih terang daripada kegelapan apapun. Dan akhirnya, perlindungan terbesar yang ditawarkan Maria adalah konsekrasi pada hati tak bernodanya. Ia telah meminta ini di Fatima dan di banyak tempat lainnya. Mengkonsekrasi diri kepada Maria bukan berarti menggantikan Kristus, tetapi membiarkan dia menuntun kita lebih sempurna kepadanya. Itu berarti mempercayakan hidup kita pada penjagaannya sebagaimana anak-anak mempercayakan diri kepada ibunya. Dalam konsekrasi, Maria menyelimuti kita dengan mantelnya, melindungi kita dari godaan, dan menuntun kita dengan selamat kepada putranya. Saudara dan saudariku, obat-obatan ini mungkin tampak sederhana, doa, pertobatan, ekaristi, puasa, belas kasih, konsekrasi, tetapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Mereka lebih kuat daripada semua senjata dunia. Sebab melalui mereka, rahmat Allah mengalir. Melalui mereka, rantai dosa dipatahkan. Melalui mereka, gereja diperbarui. Jangan tunggu orang lain untuk memulai. Biarlah itu dimulai darimu, dari keluargamu, dari parokimu. Biarlah setiap rumah menjadi tempat doa. Biarlah setiap hati kembali pada pengakuan dosa. Biarlah setiap hari Minggu dijalani sebagai hari kudus. Biarlah setiap minggu ada pengorbanan yang dipersembahkan dengan kasih. Biarlah belas kasih mengalir dalam setiap perjumpaan. Dan biarlah setiap jiwa mengkonsekrasi diri pada hati Maria, agar bersama-sama kita dapat masuk ke dalam hati kudus Yesus. Inilah, kekasihku, jalan Maria. Inilah jawabannya atas bahaya yang kita hadapi. Dan jika kita mengikutinya, kita tidak akan dikalahkan. Sebab ia telah berjanji, pada akhirnya hati tak bernodaku akan menang. Sekarang aku bertanya padamu, apakah engkau percaya? Akankah engkau menggenggam tangannya? Akankah engkau berjalan di jalan sempit sekalipun itu sulit? Sebab badai akan datang, tetapi fajar pun demikian. Dan mereka yang tetap setia, yang berpegang pada Kristus melalui Maria, akan melihat kemenangan surga dengan mata mereka sendiri. Obat yang diberikan perawan Maria kepada kita bukanlah acak. Itu bukan sekadar kebijaksanaan manusia. Itu berakar pada firman Allah, diteguhkan oleh hidup para kudus, dan dinyatakan melalui nubuat. Jika kita ingin memahami keseriusan dari peringatan terakhirnya, kita harus melihatnya dengan mata iman melalui rencana kekal Allah yang tertulis dalam kitab suci, sebab suaranya tidak berbicara sendirian. Itu bergema bersama para nabi, para rasul, dan bahkan kata-kata Kristus sendiri. Mari kita ingat kitab Wahyu. Santo Yohanes memberitahu kita tentang sebuah tanda besar di surga, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya sebuah mahkota 12 bintang, Wahyu 12:1. Perempuan ini adalah perawan Maria, ibu gereja, tetapi juga gambaran umat Allah di setiap zaman. Dan apa yang kita lihat dalam penglihatan ini? Perempuan itu bersalin, berteriak kesakitan, sementara seekor naga merah besar berdiri siap untuk melahap anaknya. Inilah drama sejarah keselamatan. Pertempuran antara perempuan dan ular, antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Peringatan terakhir Maria memberitahu kita bahwa pertempuran ini telah mencapai jam yang genting. Naga itu masih mengamuk, berusaha melahap iman, menghancurkan kemurnian, merusak gereja. Namun penglihatan itu tidak berakhir dalam keputusasaan. Santo Yohanes memberitahu kita, anak itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan kepada takhtanya, dan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Wahyu 12:5-6. Dengan kata lain, Allah melindungi gerejanya. Ia tidak akan membiarkan naga menang, tetapi gereja harus menjalani masa ujian, masa pemurnian, masa pengujian. Inilah yang diungkapkan Maria kepada kita. Badai bukanlah akhir, melainkan persiapan menuju kemenangan. Ingat juga nubuat Simeon.
Ketika Maria mempersembahkan bayi Yesus di bait Allah, Simeon berkata kepadanya, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang akan ditentang, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri juga." Lukas 2, 34-35. Nubuat itu digenapi di Kalvari ketika Maria berdiri di bawah salib. Tetapi itu terus digenapi dalam gereja hari ini. Sebagaimana hati Maria ditusuk dengan duka cita, demikian pula hatinya ditusuk oleh dosa, perpecahan, dan sikap acuh anak-anaknya. Peringatannya mengalir dari hati yang tertusuk ini. Ia menderita karena ia mengasihi. Ia memohon karena ia melihat bahaya. Nubuat anak-anakku bukan dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu. Itu bukan tentang meramalkan tanggal atau memupuk ketakutan. Nubuat sejati adalah panggilan untuk bertobat, panggilan untuk berharap, panggilan untuk setia. Ketika Yunus berkhotbah kepada Niniwe, orang-orang bertobat, dan Allah menunjukkan belas kasih. Ketika para nabi memperingatkan Israel, sebagian mengabaikan dan bencana datang, tetapi sebagian mendengarkan dan diselamatkan. Peringatan Maria bersifat profetis dalam pengertian yang sama. Itu adalah belas kasih Allah yang menjangkau kita sebelum penghakiman terakhir, menawarkan kita kesempatan untuk berubah, untuk bersiap, untuk terbangun. Mari kita lihat juga kata-kata Kristus sendiri. Ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Matius 24, 7-8. Ia berbicara tentang waktu ketika banyak akan murtad, ketika nabi-nabi palsu akan muncul, ketika kasih akan menjadi dingin. Namun ia juga berjanji, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Matius 24:13-14. Kekasihku, tidakkah engkau melihat hubungannya? Peringatan terakhir Maria tidak terpisah dari Injil. Itu adalah gema dari ajaran Kristus sendiri. Ia menunjuk kita kembali kepadanya, mendesak kita untuk berjaga, bertahan, tetap setia. Pesannya seperti seruan mempelai dalam perumpamaan 10 gadis. Lihat, mempelai datang. Keluarlah menyongsong dia. Matius 25:6. Ia memperingatkan kita agar tidak menjadi gadis bodoh dengan pelita kosong, tetapi gadis bijak yang penuh minyak, iman, doa, dan kasih takdir. Gereja juga dinyatakan dalam peringatan ini. Ada yang takut gereja akan hancur. Tetapi dengarkanlah baik-baik. Gereja tidak bisa mati. Kristus sendiri telah berjanji. Pintu gerbang neraka tidak akan menguasainya. Matius 16:18. Ya, gereja akan dimurnikan. Ya, ia akan menderita. Ya, ia mungkin tampak kecil, lemah, bahkan ditinggalkan. Tetapi ini bukanlah akhirnya. Ini adalah pembaruannya. Sebagaimana emas diuji dalam api, demikian pula gereja harus diuji, agar keindahannya bersinar lebih terang. Santo Louis de Montfort berbicara tentang masa ini dengan visi profetis. Ia mengatakan bahwa di hari-hari terakhir Allah akan membangkitkan para Rasul Maria, rendah hati, murni, menyala-nyala dengan kasih, yang akan memperbarui gereja dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Mungkinkah, kekasihku, engkau dipanggil untuk menjadi salah satunya? Mungkinkah peringatan terakhir Maria juga adalah panggilannya kepadamu untuk bangkit, hidup dalam kekudusan, berdiri teguh dalam iman ketika yang lain jatuh? Ingat juga penglihatan Fatima. Anak-anak melihat malaikat dengan pedang berapi, siap memukul dunia. Tetapi nyala api itu dipadamkan oleh cahaya yang memancar dari tangan Maria. Apa artinya ini? Artinya perantaraannya menahan keadilan Allah, memberi kita waktu untuk bertobat. Artinya hati tak bernodanya adalah perlindungan yang diberikan Allah sendiri kepada kita di masa ini. Dan artinya tanggapan kita, doa kita, pengorbanan kita, pertobatan kita, benar-benar berarti. Kekasihku, jangan meremehkan kuasa nubuat yang digenapi melalui ketaatan. Ketika Nuh membangun bahtera, banyak yang mengejeknya.
tetapi mereka yang masuk ke dalamnya diselamatkan. Ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, mereka yang memandanginya disembuhkan. Hari ini, Maria adalah bahtera kita, penuntun kita, pelindung kita. Mengabaikan suaranya berarti mengulangi kesalahan sejarah. Mendengarkannya berarti masuk ke dalam keselamatan rencana Allah. Sekarang, izinkan aku berbicara dari hatiku. Sebagai Paus Leo XIV, aku telah berdoa dengan sungguh atas hal-hal ini. Aku telah melihat air mata umat beriman, kebingungan dalam gereja, luka perpecahan. Aku juga telah melihat iman hening para ibu yang berdoa rosario, pengorbanan sunyi para imam yang melayani kawanan mereka, kekudusan tersembunyi mereka, yang mempersembahkan penderitaan bagi sesama. Semua ini memberiku harapan, sebab peringatan Maria bukanlah akhir, itu adalah awal dari fajar baru. Kitab suci mengatakan, menangis boleh bertahan semalam suntuk, tetapi sorak-sorai datang pada pagi hari. Mazmur 35, kita memang berada dalam malam. Ya, tetapi pagi akan datang. Hati tak bernoda Maria akan menang. Gereja akan diperbarui. Kekudusan akan bangkit kembali, dan dunia meski terluka akan melihat curahan rahmat yang baru. Namun kemenangan ini tidak datang begitu saja. Itu membutuhkan yamu, pertobatanmu, kesetiaanmu. Sebagaimana malaikat menunggu ya Maria pada saat kabar sukacita, demikian pula kini surga menunggu yamu. Maka aku berkata kepadamu, jangan takut pada badai. Jangan putus asa dalam kegelapan. Ambillah keberanian dalam janji Kristus dan berlindunglah dalam hati Maria. Sebab nubuat tidak berakhir dengan peringatan. Itu berakhir dengan kemenangan. Dan mereka yang tetap setia, yang bertahan dengan sabar, yang percaya kepada Allah, suatu hari akan menoleh ke belakang dan berkata, Bunda Allah berbicara kepada kita, dan kita mendengarkan, dan melalui tangannya, kita dipimpin dengan selamat ke dalam hati putranya. Saat kita semakin mendekati bagian terakhir dari pesan ini, aku harus berbicara dengan lebih mendesak, sebab kata-kata yang kubagikan bukan milikku, melainkan yang dipercayakan kepadaku melalui doa, permenungan, dan gema suara lembut, namun tegas perawan Maria kepada anak-anaknya. Ia adalah ibu yang tidak meninggalkan kita meski kita tersesat jauh. Ia adalah ibu yang memohon di hadapan takhta Allah, memohon belas kasih, meminta agar cawan penghakiman ditunda, agar anak-anaknya dapat kembali. Namun peringatan terakhirnya jelas, gereja harus terbangun atau banyak akan binasa. Inti dari pesannya bukanlah keputusasaan, melainkan keputusan. Surga berseru, apakah engkau akan menjadi milik dunia atau milik Allah? Apakah engkau akan mengikuti janji kosong manusia, atau engkau akan mengikuti janji kekal Kristus? Inilah garis pemisah yang akan membedakan mereka yang setia dan yang tidak dalam waktu-waktu terakhir ini. Perawan Maria memperingatkan bahwa gereja telah menjadi suam-suam kuku. Terlalu banyak yang berdoa dengan bibir, tetapi bukan dengan hati. Terlalu banyak imam berbicara tentang kebaikan, tetapi takut berbicara tentang kebenaran. Terlalu banyak orang Kristen menginginkan berkat Allah, tetapi tidak mau memikul salib. Dan dalam keadaan suam-suam kuku ini, jiwa-jiwa melayang ke dalam kenyamanan, kompromi, dan keheningan. Namun kitab suci jelas dalam Wahyu 3:16, di mana Tuhan berkata, "Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Peringatan Maria menggema ini. Ia berkata kepada gereja, engkau tidak bisa melayani Allah dan dunia sekaligus. Engkau tidak bisa menyalakan lilin di altar pada hari Minggu lalu berjalan dalam kegelapan sepanjang minggu. Engkau tidak bisa memanggilku, ibu tetapi mengabaikan putraku. Ia menunjuk pada bahaya gembala palsu, yang tidak lagi menjaga kawanan, tetapi menuntun mereka ke dalam kebingungan. Mereka berbicara tentang toleransi tanpa kekudusan, tentang kasih tanpa pertobatan, tentang belas, kasih tanpa keadilan. Ini bukan kata-kata Kristus, melainkan bisikan musuh yang dirancang untuk membuat dosa tampak tidak berbahaya dan kebenaran tampak menyakitkan. Maria berkata, "Anak-anakku, jangan tertipu.
Jalan Kristus itu sempit dan sedikit yang menemukannya. Jangan ikuti kerumunan, ikutilah salib. Dalam kata-kata ini, ia mengingatkan kita bahwa gereja bukanlah panggung popularitas, bukan pasar gagasan. Gereja adalah rumah Allah yang dibangun di atas darah para martir dan iman para kudus. Peringatan terakhirnya juga menyentuh tentang doa. Ia meratapi bahwa banyak yang telah meninggalkan rosario, senjata terang yang diberikan untuk menghancurkan kegelapan. Ia berkata, berdoalah anak-anakku, sebab hanya melalui doa engkau dapat bertahan pada hari-hari yang akan datang. Ia mengingatkan penampakannya di Fatima ketika ia berkata, doakanlah rosario setiap hari untuk memperoleh damai bagi dunia. Hari ini suaranya sama. Perang, perpecahan, kebencian yang kita lihat bukan sekadar politik. Itu adalah pertempuran rohani, dan hanya doa, puasa, dan iman yang dapat mendorong kembali bayangan itu. Gereja harus sekali lagi menjadi rumah doa, bukan rumah pertunjukan. Keluarga-keluarga harus menjadi gereja-gereja kecil di mana nama Yesus disebut dan rosario diangkat. Tanpa doa, kita tidak akan berdaya menghadapi musuh. Perawan Maria juga memperingatkan tentang bahaya dosa yang tidak lagi disebut dosa. Ia melihat anak-anaknya hidup dalam kenajisan, dalam keserakahan, dalam kekerasan, dalam ketidakmauan mengampuni, namun percaya bahwa semuanya baik-baik saja karena masyarakat menyetujuinya. Tetapi hukum manusia tidak bisa mengubah hukum Allah. Apa yang dosa di surga tetaplah dosa di bumi, tak peduli berapa banyak kata yang diubah. Ia berkata sambil menangis, anak-anakku, jangan biarkan dunia membutakanmu. Kesenangan daging akan berlalu, tetapi rasa sakit jiwa yang hilang bersifat kekal. Pilihlah kekudusan selagi masih ada waktu. Ia tidak menghukum, tetapi memohon seperti seorang ibu yang memohon anaknya agar tidak berlari ke dalam api. Peringatannya mendesak dan penuh kasih, namun Maria tidak meninggalkan kita tanpa harapan. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa gelap ini, akan selalu ada sisa umat yang setia, cahaya kecil yang tidak akan pernah padam. Mereka yang tetap setia kepada Kristus, yang berpegang pada sakramen, yang menghormati salib, yang berdoa dengan tulus akan dilindungi. Mereka akan mengalami ujian, ya, tetapi mereka juga akan merasakan kemenangan. Sebab Kristus telah menang, dan ibunya menegaskan, hati tak bernodaku akan menang. Inilah janjinya. Janji yang sama yang ia berikan di Fatima. Dan kemenangannya tidak jauh. Itu dimulai di setiap hati yang kembali kepada Allah. Karena itu, peringatan terakhirnya bukanlah kutukan, melainkan panggilan. Bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membangunkan kita. Bukan untuk menebarkan ketakutan, melainkan untuk membangkitkan iman. Perawan Maria berkata, anak-anakku, waktunya sudah singkat. Jangan sia-siakan hidupmu pada hal-hal yang tidak kekal. Kembalilah kepada putraku. Kembalilah kepada ekaristi. Kembalilah kepada pengakuan dosa. Kembalilah kepada rosario. Kembalilah kepada kekudusan. Inilah suaranya yang bergema sepanjang waktu, mengulangi kebenaran yang sama yang selalu disampaikan para nabi dan para kudus. Gereja harus dimurnikan bukan dengan kompromi, tetapi dengan pertobatan, dan setiap jiwa harus membuat pilihan. Anak-anakku terkasih, waktu untuk mencari kenyamanan sudah berakhir. Waktu untuk memutuskan telah tiba. Entah, gereja akan bersinar sebagai mempelai Kristus yang murni dan setia, atau ia akan tersandung dalam kegelapan. Entah jiwa-jiwa akan bangkit dalam rahmat, atau mereka akan jatuh dalam kesombongan. Peringatan terakhir perawan Maria adalah belas kasih Allah yang memberi kita satu kesempatan terakhir sebelum badai pecah. Ia adalah ibu kita, perlindungan kita, pengantara kita. Tetapi ia tidak bisa memilih untuk kita. Kita yang harus memilih. Kita yang harus memutuskan. Dan waktunya untuk memutuskan adalah sekarang. Anak-anakku terkasih dalam Kristus, ketika kita sampai pada kesimpulan dari pesan suci ini, mari kita berhenti sejenak dan biarkan bobot dari apa yang telah diwahyukan meresap dalam jiwa kita. Kita telah berjalan bersama melalui peringatan terakhir perawan Maria kepada gereja.
Suaranya adalah suara seorang ibu yang lembut, mendesak namun penuh kasih. Ia tidak berbicara untuk menakuti kita, melainkan untuk membangunkan kita. Ia tidak memperingatkan untuk menghukum kita, melainkan untuk memanggil kita kembali kepada Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum terlambat. Kata-katanya bukan hanya untuk satu bangsa, satu budaya, atau satu umat. Kata-katanya adalah untuk seluruh dunia. Pikirkanlah bagaimana seorang ibu memperingatkan anaknya ketika bahaya dekat. Jika seorang anak berlari menuju api yang membara, ibu itu berseru bukan dalam kemarahan, tetapi dalam keputusasaan untuk menyelamatkan anaknya agar tidak terbakar. Demikian pula Maria, Bunda Allah, memandang anak-anaknya yang tersebar di seluruh bumi, dan dengan air mata ia berseru, "Kembalilah kepada putraku, jangan biarkan jiwamu binasa." Inilah inti dari peringatan terakhirnya. Dan hari ini, melalui rahmat Allah, kita telah mendengarnya dengan jelas. Saudara dan saudariku yang terkasih, gereja sedang hidup dalam saat yang kritis. Kita dikelilingi oleh kebingungan, ajaran sesat, kemalasan rohani, dan budaya yang mengejek kekudusan. Kita hidup di zaman ketika orang mengaku mengasihi Allah, tetapi hati mereka jauh darinya. Banyak yang telah mengubah iman menjadi kebiasaan, doa menjadi rutinitas, dan Injil menjadi sekadar kata-kata, bukan kebenaran yang hidup. Inilah tepatnya mengapa perawan Maria berbicara, karena ia melihat banyak dari anak-anaknya tidak lagi mendengar suara putranya. Ia melihat betapa banyak yang disesatkan oleh kesombongan, janji kosong dunia, dan kegelapan yang menyamar sebagai terang. Namun janganlah kita kehilangan harapan. Sebab setiap kali Maria memperingatkan, ia juga membuka pintu belas kasih. Sama seperti di Kana ia berkata, "Lakukanlah apa yang ia katakan kepadamu." Demikian pula sekarang ia menuntun kita kembali kepada Yesus, mengingatkan bahwa ketaatan, kerendahan hati, dan kasih adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Perawan Maria tidak pernah berbicara tanpa menunjuk kepada putranya. Ia tidak menginginkan kemuliaan bagi dirinya, melainkan selalu bagi Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang mari kita renungkan apa artinya ini bagi dirimu dan diriku. Apa yang kita lakukan dengan peringatan terakhir ini? Apakah kita hanya mendengarkan lalu kembali ke kehidupan biasa tanpa berubah? Atau apakah kita membiarkannya menembus hati kita, membangunkan jiwa kita, dan memanggil kita kepada pertobatan sejati? Inilah pilihan yang ada di hadapan kita, anak-anakku. Peringatan surga bukan dimaksudkan untuk tetap menjadi kata-kata di udara. Itu dimaksudkan untuk mengubah hidup kita, keluarga kita, dan gereja itu sendiri. Aku ingin engkau membayangkan sejenak pemandangan perawan Maria yang berdiri di bawah salib. Putranya dipukuli dan berlumuran darah, sedang sekarat demi keselamatan dunia. Namun bahkan dalam momen duka yang tak tertahankan itu, hatinya tidak dipenuhi dengan keputusasaan, melainkan dengan doa syafaat. Ia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Ia mempersembahkan air matanya untuk dosa umat manusia. Ia menerima Yohanes sebagai anaknya, dan bersama dengannya ia menerima kita semua sebagai anak-anaknya. Hati yang penuh belas kasih ini, kasih yang menyala-nyala ini, adalah yang menggerakkannya sekarang untuk memperingatkan kita. Ia melihat luka-luka putranya diulangi dalam dosa-dosa generasi kita. Dan sekali lagi ia berseru, "Kembalilah kepadanya selagi masih ada waktu." Peringatan perawan bukan hanya tentang menghindari dosa. Itu tentang menemukan kembali kekudusan. Itu tentang hidup sebagai murid sejati di dunia yang telah melupakan Allah. Itu tentang menjadi terang di tengah kegelapan, garam di bumi yang tawar, dan saksi kebenaran di masa penuh tipu daya. Ini tidak mudah, anak-anakku. Mengikuti Kristus hari ini berarti melawan arus. Itu berarti berdiri teguh ketika dunia mengejek, mengampuni ketika orang lain membenci, berbicara kebenaran ketika kebohongan lebih nyaman, dan tetap setia bahkan ketika banyak yang meninggalkan iman. Tetapi kuatkanlah hatimu, sebab Maria menegaskan bahwa mereka yang berpegang pada Kristus tidak akan ditinggalkan. Ia berjanji bahwa hati tak bernodanya akan menang. Sama seperti fajar menyusul malam tergelap, demikian pula kemuliaan Allah akan bersinar atas umatnya setelah masa ujian ini.
Ia mengingatkan kita bahwa penderitaan kita tidak sia-sia, bahwa setiap air mata yang dipersembahkan dalam doa menjadi benih rahmat, dan bahwa tindakan kasih terkecil yang dilakukan demi nama Yesus menjadi senjata melawan si jahat. Izinkan aku berbagi sebuah kisah. Dahulu, di sebuah desa kecil yang dilanda perang dan kelaparan, orang-orang telah kehilangan harapan. Gereja-gereja kosong, doa-doa berhenti, dan kepahitan memenuhi udara. Namun di tengah desa itu, seorang wanita tua tetap setia. Setiap pagi, ia berlutut di depan sebuah patung sederhana perawan Maria dan membisikkan rosarionya, bahkan ketika orang lain mengejeknya. "Mengapa engkau berdoa?" tanya mereka. "Tidakkah engkau lihat Allah telah meninggalkan kita?" Tetapi ia tetap berdoa. Beberapa bulan kemudian, ketika akhirnya damai kembali, imam desa itu berkata, "Iman dari satu wanita inilah yang menyelamatkan kita." Doanya memanggil turun belas kasih dari surga. Anak-anakku, inilah kuasa satu jiwa yang mendengarkan peringatan Maria dan merespons dengan iman. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita semua melakukan hal yang sama. Peringatan perawan. Maria juga sangat pribadi. Ia tidak hanya berbicara kepada gereja secara keseluruhan, tetapi kepada masing-masing dari kita secara individu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa dalam hidupku yang masih menjauhkanku dari Allah? Apakah kesombongan, kemarahan, ketidakmauan mengampuni, ketidakmurnian, keserakahan, atau keputusasaan? Maria dengan lembut menunjuk pada luka-luka ini, meminta kita membawanya kepada putranya untuk disembuhkan. Ia ingin kita bebas, berjalan dalam terang rahmat, dan hidup sebagai anak-anak sejati Allah. Peringatannya adalah undangan kepada pengakuan dosa, kepada doa, kepada ekaristi, dan kepada kasih yang lebih dalam kepada Yesus. Kitab suci mengingatkan kita, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma, Nas 23. Maria ingin kita mengingat bahwa kekekalan itu nyata. Surga dan neraka bukan gagasan yang jauh. Mereka adalah tujuan. Peringatannya adalah pengingat bahwa setiap pilihan yang kita buat hari ini bergema dalam kekekalan. Inilah sebabnya ia memohon, sebab ia menginginkan surga bagi kita, bukan neraka. Ia menginginkan sukacita, bukan duka cita. Ia menginginkan kita melihat wajah putranya dalam kemuliaan. Anak-anakku terkasih, kita juga harus ingat bahwa peringatan perawan bukanlah pesan ketakutan, melainkan pesan kasih. Ketakutan hanya melumpuhkan, tetapi kasih mengubah. Maria tidak datang untuk menakuti kita agar taat. Ia datang untuk membangkitkan kasih dalam hati kita, agar kita dengan bebas memilih Kristus. Ia ingin agar iman kita tidak didasarkan pada ketakutan akan hukuman, tetapi pada kasih kepada Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Izinkan aku meninggalkan kalian dengan 3 ajakan sederhana namun penuh kuasa. Pertama, perbaruilah hidup doamu. Doakan rosario setiap hari, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai percakapan dengan ibumu di surga. Kedua, kembalilah pada sakramen dengan penuh hormat, khususnya pengakuan dosa dan ekaristi, sebab di dalamnya rahmat Allah mengalir untuk menguatkan dan menyembuhkanmu. Ketiga, hiduplah imanmu secara terbuka dan penuh sukacita. Biarlah kata-kata, tindakan, dan pilihanmu menjadi kesaksian bahwa engkau milik Kristus, anak-anak Allah. Waktunya singkat, tetapi belas kasih Allah tidak terbatas. Jangan tunda pertobatanmu. Jangan tunggu sampai besok untuk mengubah apa yang harus diubah hari ini. Dengarkan peringatan terakhir. Perawan dan tindakilah dengan keberanian serta kerendahan hati. Saat aku menutup pesan ini, izinkan aku mengangkat doa bagi semua yang mendengar kata-kata ini. Oh Bunda tersuci, perawan Maria, kami mendengar suaramu, dan kami membuka hati kami pada panggilanmu. Bawalah kami kembali kepada putramu. Lindungilah kami dari jerat si jahat. Kuatkan kami dalam pencobaan, hiburlah kami dalam kesedihan, dan nyalakan dalam diri kami kasih yang berkobar untuk Yesus. Semoga kami menjadi anak-anak yang setia, berdiri bersamamu di kaki salib,
dan semoga suatu hari kami bersukacita bersamamu dalam kemuliaan surga. Amin. Dan sekarang kekasihku, pergilah dengan damai dan keberanian. Jangan takut pada badai, sebab Maria berjalan bersamamu. Jangan tawar hati oleh kegelapan, sebab Kristus adalah terang yang tidak bisa dikalahkan kegelapan. Jangan abaikan peringatannya, sebab itulah jalan menuju keselamatan. Sebaliknya, peluklah itu. Jalankanlah dan bagikanlah kepada dunia. Ingatlah kata-kata terakhir bunda kita dari Fatima. Pada akhirnya, hati tak bernodaku akan menang. Peganglah janji ini. Hiduplah dengan harapan. Kasihilah dengan segenap hatimu, dan percayalah selalu pada belas kasih Allah. Peringatan terakhir perawan Maria juga adalah hadiah terakhirnya. Sebuah hadiah, kasih, kebenaran, dan hidup yang kekal. Semoga kita menghargainya, meresponsnya, dan melaluinya kita dipimpin dengan selamat pulang ke dalam hati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.